PMI Season 2, Semua Punya Sisi, sebuah podcast yang membahas tentang topik-topik yang lagi happening dari kacamata mahasiswa. Nah, pada episode kali ini, spesial banget teman-teman pendengar, aku mau ngajak teman-teman buat mengenal lebih jauh apa sih psychopreneur itu. Nah, kenapa aku bilang episode kali ini spesial? Karena langsung kita datangin dosen kita, Bapak Adiatman Prabowo. Silakan Bapak boleh perkenalan diri. Ya, perkenalkan nama saya Pak Adiatman Prabowo. Saya seorang dosen dan psychopreneur di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, baik, terima kasih. Nah, teman-teman, mungkin kalian ini masih pada pengen tahu ya dan penasaran apa sih sebenarnya psychopreneur itu. Nah, sebenarnya psychopreneur ini itu lebih bergerak di bidang psikologi atau bagaimana ya Pak ya? Baik, nah kalau kita mempelajari psychopreneur itu memang ada arti sempitnya, ada arti luasnya, Mbak. Mungkin kita mencoba dari arti sempitnya dulu ya. Nah, kalau arti sempitnya mungkin kita bisa sederhana saja, psychopreneur yaitu sebuah usaha atau bisnis yang di bidang psikologi. Itu sederhananya, tetapi tidak cukup itu saja sebenarnya. Mungkin banyak yang memahami hanya sebatas itu. Psychopreneur itu ya usaha di bidang psikologi, selesai, titik gitu. Kita pun pasti memahaminya kayak gitu. Ya, kalau sederhananya. Tetapi kalau kita mau mencerna lagi lebih luas, lebih di bidang psikologi itu kan luas, dan di bidang usaha itu juga luas. Nah, kalau kita lihat psiko dan planner, kalau digabungkan jadi satu kan berarti kan psikologi dan entrepreneur. Nah, kalau psikologi ya jelas kan kita pasti berbicara perilaku manusia. Iya kan? Definisi singkatnya psikologi kan gitu. Nah, kalau entrepreneur itu kan pasti berbicara terkait dengan bagaimana memaintain sebuah bisnis, bagaimana pengembangan bisnis, dan mungkin sangat banyak lah sebuah usaha secara umum. Nah, kalau digabungkan bagaimana, menurut saya yang arti luas tadi sebenarnya kalau digabungkan bagaimana membangun sebuah bisnis dengan perspektif psikologi. Nah, ini kan sangat menarik sekali kalau mau belajar ke sana, karena dalam menjalankan sebuah bisnis itu dibalik kita menjalankan sebuah bisnis itu pasti ada nilai-nilai psikologinya. Mau nggak mau sebenarnya itu bisa. Karena psikologi ini selalu melekat banget dalam keseharian ya Pak. Nah, iya, terutama dalam konteks entrepreneur ini. Dan entrepreneur ini sekarang kan sepertinya juga lagi ini ya Pak ya, lagi ngehit. Bahkan di kampus saja di fakultas kita ada mata kuliahnya loh. Iya kan? Semester berapa itu Pak? Semester 5 ya kalau nggak salah. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Artinya mungkin saat ini sudah mulai menjadi sebuah kebutuhan yang harus dijalankan. Ini program pemerintah pun juga sepertinya juga support akan hal ini. Karena perlu diketahui juga kan, negara yang maju itu kalau tingkat entrepreneurnya atau yang berwirausaha ada berapa persen, ayo? Sekitar 2% lebih kan kalau yang benar gitu ya. Tetapi kenyataannya di Indonesia apakah sudah nyampe kan gitu. Nah, itu makanya pemerintah juga sangat getol sekali bagaimana mengembangkan entrepreneur di bidang masyarakat. Khususnya nanti di bidang psikologi. Ini memang masyarakat masih belum banyak yang tahu ya. Oke. Nah, yang menjadi menariknya ini kan di bidang psikologi ya Pak ya. Itu mungkin masyarakat belum paham betul seperti apa sih membangun bisnis atau entrepreneur tapi dalam bidang psikologi. Nah, kira-kira untuk lebih lanjutnya itu kalau di bidang psikologi apa ya Pak ya? Oke. Kalau di bidang psikologi berarti ini saya sasarannya adalah pada mahasiswa S1 ya. S1 psikologi. Baik yang sudah semester akhir maupun yang sudah lulus atau fresh graduate bisa dikatakan. Atau bahkan yang sudah lama lulus gitu ya, masih sudah bekerja tapi mungkin merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya. Wah, sepertinya ada sesuatu hal yang lain. Nah, ini mungkin untuk ke sana ya, tapi kalau ini khusus untuk orang psikologi. Nah, kalau kita ngacu pada definisi pertama bahwa psychopreneur itu adalah bisnis di bidang psikologi, ya berarti kan bagaimana kita membangun bisnis yang ada kaitannya dengan psikologi. Nah, kalau kita berbicara psikologi, ini kan berbicara jasa, Mbak. Psikologi kan nggak ada produknya kan? Nggak nyata. Kalau kita misalnya saya contohnya misalnya fakultas pertanian, jelas produknya mungkin bagaimana membuat padi itu bisa tumbuh nyata kelihatan gitu kan. Benar. Nah, kalau psikologi ya kan sulit, abstrak gitu ya. Nah, oleh karena itu kan jasa, yang jelas jasa di bidang jasa itu jelas kita bisnisnya adalah bergerak di bidang jasa, bukan sebuah produk gitu ya. Produknya ya berupa jasa, layanan. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, apa itu? Yang pertama misalnya
bisa jadi menjadi seorang konselor. Ya. Nah, konselor ini kalau berbicara konselor banyak ini, ya, gitu ya, bisa luas sekali. Luas banget. Bisa dalam konteks pendidikan, bisa dalam konteks keluarga, bisa dalam konteks bahkan konteks industri pun bisa, Mbak. Jadi konselor dalam konteks industri. Iya. Misalnya ada karyawan-karyawan yang memang butuh konseling. Tapi ingat, levelnya adalah konseling. Konseling saja. Levelnya adalah ke problem. Itu yang perlu dipahami. Karena konseling itu sebenarnya kalau kita lihat konseling itu hanya dalam konteks problem. Kalau sudah konteks gangguan ya tentunya sudah di luar konteks kemampuan level S1. Itu yang perlu dipahami. Dan jangan ragu-ragu ketika mahasiswa mau misalnya membuat jasa konseling gitu ya. Dengan konteks problem, jangan ragu-ragu, nggak usah khawatir tidak akan melanggar kode etik karena S1 boleh melakukan konseling. Konseling ya, itu yang saya garis bawahi. Nah, itu bisa dikembangkan menurut saya ke arah konseling itu. Nanti pengembangannya seperti apa? Ya teman-teman harus bisa meng-create sendiri. Namanya buat jasa, bagaimana jasa itu bisa diterima di masyarakat. Secara luas. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke, satu konseling ya. Nih, nanti bisa kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan boleh deh komen-komen ya. Ya biar nanti seru lah nanti jadi pokok pembahasan sendiri, fokus ke konseling butuh dibahas lagi. Nah, itu kan nanti bisalah kita ambilkan siapa teman atau mahasiswa atau siapapun yang akan membahas khusus tentang konseling. Misalnya ya. Oke. Yang kedua itu berbicara ke training. Ya, training. Ya, S1 bisa melakukan training, membuat jasa training. Tapi mungkin saya memberikan sedikit aja tentang pandangan saya tentang training ya. Tentunya trainingnya kan bukan seperti training zaman saya dulu waktu sekolah seharusnya, waktu kuliah maksud saya. Bukan training yang seperti dulu. Misalnya kita kita melakukan training semangat motivasi, bukan ke sana. Arahnya untuk zaman sekarang ini bukan ke sana lagi. Jadi trainingnya lebih ke lebih ke coaching ya arahnya Mbak ya. Jadi misalnya lebih ke coaching bagaimana mengembangkan pribadi atau bagaimana menyelesaikan masalah di sebuah permasalahan tapi dalam konteksnya training. Dan training pun juga bisa dikemas dengan konteks digital. Nah, itu yang itu menurut saya masih menjadi peluang yang sangat besar. Misalnya sebagai contoh misalnya orang psikologi itu kan pinter dalam hal melakukan asesmen ya. Walaupun S1 juga kan pinter melakukan asesmen. Non-tes ya, yang saya garis bawahi non-tes. Kalau nanti tes pasti kena kode etik, ya kan repot juga kan. Tetapi kan bukan berarti nggak boleh kan kita melakukan asesmen non-tes. Ya kan boleh, non-tes wawancara, observasi atau kita membuat instrumen-instrumen sendiri. Itu kan bisa. Nah, itu bisa dikembangkan kalau menurut saya sambil kita melakukan training tadi. Trainingnya adalah bagaimana membuat individu itu bisa melakukan asesmen dengan baik. Misalnya nih sebagai contoh, misalnya sekarang ini kan banyak UMKM yang sedang bertumbuh ya, tumbuh berkembang. Kalau UMKM nanti berkembang terus, otomatis kan mereka pasti akan mencari karyawan tuh. Kan nggak mungkin namanya UMKM misalnya punya usaha terus di handle sendiri seterusnya kan nggak mungkin, pasti butuh karyawan. Nah, ketika mencari karyawan itu kan pasti butuh ilmu Mbak, ya kan pasti butuh bagaimana kita bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang akan dia jalani. Nah, kita melakukan training ke situ, ngajari bagaimana menyeleksi karyawan, bagaimana kita bisa mengelola karyawannya itu, bagaimana kita bisa melatih memberikan penilaian kinerja terhadap karyawannya yang sudah bekerja. Itu menurut saya jauh lebih luas ya ternyata. Itu training yang saya maksud itu seperti itu, bukan training yang memotivasi orang. Itu oke lah, tapi itu bisa, tapi menurut saya sekarang sudah zamannya nggak gitu lagi gitu ya. Itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh S1 maupun bahkan yang masih sekolah pun bisa kalau mau. Berarti teman-teman mahasiswa kalau misalnya ingin mencoba dan mengeksplor banyak hal itu bisa banget ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya kalian mau punya ide di bagian training ataupun nanti kalian request mau bahas tentang training karena ini menarik banget gitu, sebagai mahasiswa kalian udah bisa ikut, kalian boleh chat nanti di IG @fapsiUMM atau langsung di kolom komentar.
Oke, lanjut Pak, Ya, silahkan. satu lagi, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti Ya. yang lainnya, siapa tahu nanti kalau saya punya ide lagi saya sampaikan lagi. Iya, Satu lagi yang menjadi sangat peluang ini sih, saya yakin ini yang ketiga ini pasti banyak disukai oleh kaum milenial gitu ya, yaitu tentang konten kreator. Ya, itu lagi happening banget kan Lagi ya Pak happening sekarang. sekali dan semua kayaknya pengen jadi konten kreator, pengen jadi YouTuber gitu ya. Nah, konten kreator dalam konteks psikologi Mbak tentunya. Nah, ini menjadi peluang sekali. Nah, dua hal tadi yang saya di awal tadi sebenarnya itu bisa menjadi bahan konten kreator sih kalau mau Ya. gitu ya. Jadi konten kreator, di mana konten kreator itu menurut saya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang psikologi. Karena nggak banyak loh orang-orang itu memahami psikologi itu secara positif. Ya, Masih sekarang ya. masih banyak ya, masih banyak melihat psikologi itu masih dalam konteks gangguan gitu. Ya, Padahal banyak banget. yang kita kerjakan itu tidak selalu Tidak selalu bicara tentang sakit. itu, ya. Ya kan, tidak selalu bicara sakit. Orang yang tidak sakit pun ya sebenarnya kita butuh, kita beri pengembangan yang bisa lebih menarik lagi dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Arahnya ke sana, ke konten kreator. Konten kreator seperti apa? Nah, nanti kalau mau membahas ini sepertinya panjang ya. Di Kita next datangkan episode, aja selebgram langsung Iya. gitu ya misalnya. Karena, Kita konten kreator datangkan ini- YouTuber langsung. Nah, itu bukan ide Iya. saya ya. Iya. Tapi saya hanya ide saja. Ini menjadi Iya. hal yang sangat krusial kalau mau ini menjadi peluang. Iya. Karena kebutuhan masyarakat saat ini luar biasa. Kalau kita lihat fenomena masyarakat sekarang luar biasa sekali problem dan masalah yang terjadi karena dampak pandemi sekarang ini. Dan konten kreator ini mudah sekali didapatkan melalui gadget smartphone, kita scroll aja udah bisa dapetin edukasi. Sebenarnya tergantung individunya memanfaatkan teknologi itu sendiri ya Pak ya. Jadi buat temen-temen yang emang suka bikin video atau edit-edit video, itu menjadi peluang sangat besar dan menarik banget kalau misalnya dia bisa memanfaatkan sebagai konten kreator. Nah, tapi kan Pak, untuk menjalani itu tuh kita perlu strateginya gitu. Dan apa aja yang terjadi nantinya pasti banyak kan Pak fenomena yang terjadi. Nah, kita itu sebenarnya harus kayak gimana gitu loh Pak, sebagai mahasiswa sendiri yang perlu pandangan secara lebih luas gitu. Oke, ini berbicara strategi ya. Iya. Ya, sederhananya yang namanya kalau Anda bercita-cita sebagai bisnis atau entrepreneur atau psychopreneur ya. Simpelnya kalau saya itu ya sudah lakukan gitu ya. Kadang itu ya hampir kebanyakan semua orang ya, kadang tuh mau membangun bisnis itu takut ruginya dulu gitu ya. Takut gagal, takut nanti banyak sulit takutnya. nanti ini nah gitu ya. Ya sudah, itu hilangkan semua pikiran itu dan langsung aja action. Menurut saya langsung aja action. Jadi learning by doing gitu ya Pak. Learning by doing. Justru itu yang akan menjadi sesuatu hal yang bermakna. Tinggal individu itu bagaimana menyikapi kegagalan-kegagalan itu. Ya. Apakah sudah menyerah, apakah langsung terus move on. Nah, saya itu sederhananya. Ya, saya jelaskan sederhananya. Sekarang saya akan mencoba untuk step by step. Misalnya ini ada di mata kuliah psikopreneur ini sebenarnya ya, ini sudah sedikit bocoran nih kalau mahasiswa saya semester 5 walaupun belum saya ajarkan ya, masih kan setelah UTS ini kan baru masuk psikopreneur, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Yang pertama yang jelas kita melihat peluang Mbak, ya kan pasti peluang bisnis itu bisa dibuat itu berdasarkan peluang. Nah, bagaimana kita bisa melihat peluang yang gampang? Nah, yang pertama sederhananya saja kalau dalam konteks psikologi ya peluangnya adalah masalah orang. Gitu. Pasti ke individu. Ya, tapi sebenarnya gak hanya psikologi saja ya. Misalnya sebagai contoh, saya nyebut merek gak apa-apa ya. Misalnya kalau dilihat misalnya Grab, Gojek itu kan sebenarnya menangkap peluang dari masalah orang. Masalah orang mau pergi masih sulit, nah ini angkutan dan seterusnya. Itu kan masalah. Itu kan masalah orang sehingga ditangkap oleh Grab dan Gojek ini untuk menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, dalam psikologi apa yang bisa menjadi ya kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu apa masalah. Misalnya sebagai contoh aja yang paling gampang dilihat, dampak pandemi ini kan yang paling sangat kelihatan adalah misalnya orang tua dalam konteks mendidik anaknya. Iya kan dalam konteks pembelajaran ini. Karena di rumah. Ya, Mbak sendiri aja paling stresnya bukan main ya kan online gitu kan. Pasti bosen dan seterusnya ya kan. Apalagi anak-anak nih. Usia sekolah dasar masih kecil atau remaja.
Bayangkan remaja itu eksistensinya dia butuh main, butuh ini dibatasi Explore, sedemikian iya. rupa. Apa enggak mereka butuh dukungan, butuh hal-hal yang positif dari orang tuanya. Nah, iya. itu masalah kan itu tentunya. Nah, iya. Nah, itu satu konteks masalah. Nah, berangkatnya dari situ sehingga bisnis yang baik itu adalah sebenarnya bisnis yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Atau Iya, iya. minimal kalau nggak bisa menyelesaikan, menginspirasi banyak orang. Itu bisnis yang menurut saya yang harus bisa berkembang. Harus ada nilai-nilainya lah yang harus dibangun. Iya. Nah, jadi menangkap peluang itu mulai dari situ. Ya kan? Iya. Ya, nanti apa saja lah itu bisa dicari, bisa dipikirkan gitu ya. Iya, bisa dikembangkan lagi. Bisa seperti dikembangkan apa. lagi. Jadi kita berangkatnya dari masalah banyak orang. Dan saya yakin banyak lah cerita-cerita ya, Mbak, cerita-cerita bisnis itu yang berangkatnya memang dari masalah yang terjadi di sekitar kita aja, di lingkungan kita. Gitu. Kalau konteksnya psikologi ya harus psikologi lagi. Itu yang pertama. Nah, nanti kalau sudah nangkap peluang, kalau sudah peluang itu sudah ditemukan atau Anda sudah mengkrit adanya sebuah peluang, sudah menyusun itu, yang tahap berikutnya adalah ya tinggal tergantung diri Anda sendiri. Iya, pasti. Bagaimana karakter Anda berjuang untuk mewujudkan peluang itu tadi, mewujudkan mimpi-mimpi Anda tadi ketika menangkap sebuah peluang itu. Berarti itu berbicara karakter individu, Mbak. Ya. Dan itu selalu berkaitan dengan psikologi ya Pak ya? Dan itu pasti ada kaitannya dengan psikologi. Misalnya, sebenarnya bisnis yang berkembang atau bisnis apapun menurut saya, baik dan tidaknya itu sebenarnya tergantung pada belakang layarnya itu, orang yang membangun bisnisnya itu. Iya, benar banget Pak. Karena sangat kuat sekali kaitannya bagaimana seorang owner atau seorang pemimpin di sebuah bisnis itu mengembangkan sebuah bisnisnya, itu yang menjadi hal yang sangat krusial. Iya. Kalau karakter yang dibangunnya sudah jelek, ya saya yakin bisnis itu nggak akan lama. Saya yakin itu. Kalau karakternya dibangun, bisnis itu dibangun dengan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, karakternya yang dibangun juga hal-hal yang positif, saya yakin bisnis itu akan berkelanjutan dan justru akan makin besar. Makin besar, iya. Seperti itu. Padahal itu nggak banyak orang yang tahu. Iya, karena bisnis itu kalau boleh saya sampaikan, bisnis itu tidak hanya semata-mata hanya karena uang. Iya, paham. Paham nggak maksud saya? Apalagi psikologi nih gitu ya. Iya. Jadi bisnis itu tidak hanya sebatas hanya karena uang. Misalnya dalam bisnis rugi, tapi ternyata dari bisnis kita itu banyak orang yang buat kita bahagia, membuat orang itu bahagia. Itu nilainya sudah jauh daripada uang. Kita dapatkan uang berapa sih gitu. Iya. Nah, ini saya tertarik sedikit cerita aja, Mbak ya. Iya. Saya ada pengalaman gara-gara lihat itu film yang Squid Game itu ya. Itulah. Saya tertarik inspirasi yang kakeknya yang terakhir itu. Ternyata orang punya masalah itu ternyata orang yang nggak punya duit toh. Yang punya uang pun ternyata punya masalah. Gitu. Iya. Coba bayangkan Anda kalau punya uang Anda itu nggak habis-habis. Anda belanjakan kayak apapun nggak habis-habis. Sehingga Anda beli apapun tuh nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Nggak ada, iya. Bingung sendiri mungkin hidup ini. Iya sih. Itu statement kakek itu ternyata benar juga ya. Iya, menarik kan? Ternyata orang yang punya masalah itu ternyata orang yang nggak punya duit, orang yang punya duit banyak itu ternyata juga punya masalah, Pak. Menarik ya. Itu menurut saya ya. Jadi uang itu bukan segala-galanya kalau dalam bisnis. Walaupun memang ada hal-hal yang tetap harus diperhatikan. Kalau uang nggak segala-galanya, bisnis nanti torok terus, ya nggak jalan. Gimana, kan? Ya? Tetapi maksud saya tidak satu-satunya, itu yang harus digarisbawahi. Nah, seperti itu, Mbak. Menarik banget Pak sih kalau menurut saya, apalagi ternyata nggak banyak orang yang terfokus bahwa sebenarnya uang itu bukan segalanya, Pak ya. Nah, teman-teman semua, gimana nih menurut teman-teman? Kalau menurut saya pribadi nih Pak, setelah dengar materi dari Bapak ini kayak wah ternyata seluas ini ya gitu tentang bisnis dan psikologi, terus digabungkan jadi psycho-entrepreneur gitu. Saya rasa ini harusnya menjadi motivasi untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman pendengar semua untuk bisa mengembangkan ide-ide kreatif apa ke depannya. Itu tuh dimulai harusnya dari sekarang ya Pak ya, karena kapan lagi gitu. Dan hal yang harus diperhatikan itu memang harus kerja keras ya Pak ya. Karena kalau saya masih melihat salah satu statement dari seorang pembisnis di Malang ini, nggak usah saya sebut, tetapi dia ada statementnya, yang lain tidur dulu saya bekerja, yang lain bekerja saya juga bekerja. Jadi dia bekerja itu pikirannya hampir 24 jam.
di awal-awal dia merangkut bisnis, tetapi sekarang ini saya sudah bisa menikmati bisnis itu. Iya. Makanya kadang kalau entrepreneur memang bekerjanya hanya sekali saja, setelah itu kalau seorang pembisnis yang bagus, jadi uang itu bekerja untuknya. Untuk dia. Pernah dengar ya kata-kata iya, itu ya. Itu memang kalau sudah levelnya sudah berhasil, iya. tapi kan nggak mudah gitu ya. Iya. Yang di awal tadi orang tidur, orang banyak tidur, dia tuh masih Dia bekerja. masih bekerja. Nah, Berarti itu kuncinya harus bekerja kuncinya keras. adalah kerja keras di awal-awal ya, di awal-awal. Tapi nanti kalau sudah berjalan, sudah sukses, Anda benar-benar akan menikmati hasilnya. Iya. Anda diem aja, uang itu sudah jalan sendiri. Iya benar. Dan tinggal nanti Anda mengembangkan ke yang lebih, yang lain, yang lebih, apalagi yang lebih besar lagi, dan nanti ujung-ujungnya pasti ya itu tadi, seperti kakek yang di game itu tadi. Saya yakin itu akan merasakan hal seperti itu kalau kita sudah dapat buat banyak. Pasti akan mencari yang lain dan nggak ada habisnya itu. Iya, berarti kunci utamanya adalah jangan pernah takut mencoba dan bekerja keras ya Pak ya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau Anda melihat misalnya yang lain kok enak, yang Anda lihat kan suksesnya toh. Iya. Gagalnya bagaimana dia bekerja, kebetulan kok nggak pernah ditayangkan ya Mbak ya. Sekali-kali Mbak ya konten kreator atau orang-orang sukses itu menceritakan kegagalannya itu, tapi kayaknya ada juga, tapi kan nggak banyak. Iya. Yang ceritakan kan yang berhasilnya saja gitu kan. Sehingga akhirnya kita kan bisa termotivasi gitu loh. Maksud saya gitu. Iya. Jadi buat teman-teman semua, jangan berkecil hati semisal sudah gagal, tapi kita harus selalu berani mencoba, bekerja keras sampai akhirnya kita sendiri yang akan menikmati hasil dari proses itu semua gitu ya teman-teman. Ternyata luar biasa sekali ya Pak tema kali ini, benar-benar menarik teman-teman. Mungkin sudah cukup Bapak atau ada yang ditambah? Ya ini nanti bisa dikembangkan lagi ya, ini hanya pengantar saja, bisa jadi pengantar Psychopreneur. Saya berharap ini nanti bisa berkelanjutan. Nanti kita membahas lebih spesifik lagi tentang apa, misalnya tentang peluang, itu bisa teman-teman boleh request ya. Boleh deh. Tema apa ngomong peluang aja nanti bisa satu chapter sendiri, satu episode sendiri bisa jadi gitu ya. Ini hanya pengantar saja. Mungkin penutup dari saya Mbak ya. Sudah kita akhiri. Menutup dari saya, closing statement dari saya, jangan ragu untuk memulai bisnis gitu ya, karena kita bisa membangun bisnis itu dari diri kita. Sebenarnya berhasil nggak berhasil sebuah bisnis itu sebenarnya tergantung pada orang yang menjalankan bisnis itu. Sehingga bangunlah karakter yang positif dalam diri Anda, bangunlah karakter yang bisa yang bisa selalu berinovasi, berkembang ke arah yang lebih baik, selalu menatap ke depan. Saya yakin nanti pasti akan ada jalan, walaupun kesulitan itu akan datang banyak, saya yakin pasti akan bisa memecahkan masalah-masalah itu. Itu kuncinya. Kalau Anda sendiri juga Anda sendiri aja membangun karakter yang loyo, masalahnya karakter yang yang negatif ya, saya yakin ya pasti nggak akan berkembang itu. Itu kuncinya. Baik. Wah, menarik sekali ya teman-teman, luar biasa hari ini dengan tema yang luar biasa dan bintang tamu yang luar biasa juga. Banyak banget ilmu yang didapat dan tentunya bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua yang ingin request bisa tulis di kolom komentar. Nanti pasti kita akan kembangkan lagi ide-ide kalian, mau di podcast atau di materi-materi konten kita lainnya. Terima kasih untuk Bapak Adiatman Prabowo khususnya atas materi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman pendengar. Untuk kalian yang tertarik sama episode kali ini, boleh banget kalian share di Instastory kalian dan mention @fapsi_UMM. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita di Psikologi UMM, karena nantinya akan ada banyak konten-konten menarik yang akan dibahas. If you never try, you will never know. Ambil yang baik, buang yang buruk. Saya Fatima Zahra undur diri. See you in the next episode. Bye-bye.